Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-270 dari kitab Riyadhus Shalihin. Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. As-sa'i orang yang mengurusi armalah. Armalah maknanya orang yang tidak memiliki keluarga. Aramil jamaknya. Ya, ini orang yang tidak membutuhkan keluarga, tidak mempunyai keluarga, baik laki-laki ataupun perempuan. Aramil. Adapun armalah yang dimaksudkan di sini adalah seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya. Armalah, seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya atau janda.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal anmalah wal miskin, orang yang mengurus atau menanggung seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya dan orang yang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ahsabuhu qal wa kal qa'imil ladzi la yaftur wa kas-sha'imi la yaftur. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan aku mengira beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kal qa'imil ladzi la yaftur, seperti orang yang selalu sholat malam dan tidak pernah futur, yakni tidak lemah, tidak letih, seperti orang yang sholat malam terus menerus yang tidak merasa lelah. Wa kas-sha'im la yaftur, serta seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka, yakni selalu berpuasa. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini gambaran umumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang mengurus atau menanggung kebutuhan seorang janda dan orang miskin itu sama pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Sama pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maka kata Abu Hurairah, aku menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda seperti orang yang selalu sholat malam tidak pernah lelah, dan seperti orang yang selalu berpuasa tidak pernah berbuka. Tentunya pahala yang luar biasa ya. Nah, maka di sini ada beberapa faedah penting yang terkait dengan hadis yang mulia ini, yaitu yang pertama, bahwa hadis ini ada anjuran untuk mengurus serta memelihara orang yang ditinggal wafat atau wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan anak yatim.
anjuran untuk memelihara atau mengurus dan memelihara wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan anak yatim. Nah, ini mengurus dan memelihara maksudnya di sini ya memberikan nafkah dan menangani urusan mereka. Nah, menangani urusan mereka. Maka kita katakan yang demikian itu termasuk jihad fi sabilillah. Jadi anjuran untuk memelihara janda dan anak yatim, juga menafkahi dan termasuk di dalamnya menafkahi dan menangani urusan mereka, maka hal ini termasuk jihad fi sabilillah. Nah, yang kedua, perintah. Di dalam hadis ini ada perintah untuk menghilangkan kesulitan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menanggung urusan seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya dan orang miskin, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah, maka tentu ini adalah motivasi perintah supaya seseorang itu melakukan amalan yang mulia ini, amalan yang luar biasa ini, agar dia mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Maka di situ ada perintah. Ada perintah untuk apa? Menghilangkan kesulitan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, orang-orang yang lemah, dia punya kesulitan, maka diperintahkan bagi orang yang punya kemampuan untuk menghilangkan kesulitannya itu, yakni memberikan bantuan, pertolongan kepadanya. Begitu pula orang memenuhi kebutuhan mereka, termasuk di dalamnya adalah melindungi kehormatan mereka. Jadi orang-orang yang lemah itu ya diperintahkan untuk melindungi kehormatan mereka. Jangan biarkan mereka menghinakan kehormatannya dengan meminta-minta, ya, mengemis dan seterusnya. Atau jangan mereka justru diperalat, ya, apalagi pada zaman ini, zaman sekarang ini ya, ada orang-orang mendirikan panti-panti asuhan, yaitu untuk memperalat anak-anak guna mendapatkan bantuan dana, ya, dari para donatur, para muhsinin dan seterusnya. Jadi bukan dia yang mengurusi urusan anak orang-orang lemah ini, tapi justru dia memanfaatkan orang-orang lemah ini untuk mendapatkan faedah dari mereka. Maka sungguh ini adalah termasuk bentuk kejahatan, pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan sekali lagi pada faedah yang kedua, pelajaran yang kedua ini, bahwa perintah untuk menghilangkan kesulitan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Siapa saja. Walaupun seseorang itu barangkali dia itu kuat, dia kaya, dia punya finansial yang cukup, tapi suatu ketika dia mengalami kesulitan. Bisa jadi, maka dia termasuk orang yang mendapatkan kesulitan. Nah, bagi orang yang mampu, dia perintahkan untuk memberikan pertolongan. Begitu pula orang-orang yang lemah dan seterusnya. Maka di sini
Karena memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka itu termasuk bagian dari melindungi kehormatan mereka. Ya, bagian dari melindungi kehormatan mereka. Apalagi seorang muslim itu punya kehormatan, ya, dijaga, dipelihara, dan seterusnya. Yang berikut, upaya syariat Islam untuk membentuk sikap saling menjamin, saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Jadi syariat Islam ini selalu berupaya untuk membentuk masyarakat yang memiliki sikap saling menjamin dan saling tolong menolong di antara mereka, satu dengan yang lain. Ya, sehingga dengan demikian bangunan Islam itu dapat berdiri dengan kokoh. Bangunan Islam dapat berdiri dengan kokoh itu karena satu dengan yang lain itu saling menjamin. Yang kaya memberikan jaminan, bantuan, pertolongan kepada yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah, ya, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu bangunan Islam ini dapat berdiri dengan kokoh, ya. Nah, tapi kalau sesama muslimin mereka tidak mengindahkan upaya-upaya syariat untuk membentuk masyarakat yang demikian, lalu mereka saling hasad, saling dengki, saling injak menginjak, saling tendang menendang, saling sikut mengikut, maka ini ambruk tatanan kehidupan masyarakat Islam. Dan bangunan Islam ini tidak dapat berdiri dengan kokoh. Apalagi panji-panji Islam itu mau berkibar, tentu tidak. Kalau dengan kehidupan masyarakat Islam yang demikian. Nah, dan mau peduli seharusnya seorang muslim itu, ya, terhadap latar belakang orang itu dari mana dan bagaimana, tetapi yang dia peduli adalah seseorang itu adalah muslim. Mereka punya ikatan persaudaraan seagama, lalu dibangun di atas ikatan persaudaraan seagama inilah mereka saling menjamin, saling menopang, saling tolong menolong, bahu membahu, ya. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa di dalam hadis ini ada penjelasan tentang macam-macam jihad. Macam-macam jihad. Dan ini sudah ana pernah sebutkan dalam pelajaran Bulughul Maram, tepatnya di bab jihad. Untuk lebih dapat pembahasan atau penjelasan yang bagus tentang masalah ini, bisa dibaca di dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Macam-macam jihad dengan tingkatan-tingkatannya. Jihad seperti jihad mempertaruhkan nyawa, jihad dengan mengorbankan harta, jihad dengan mengorbankan atau mengeluarkan kata-kata, itu semuanya bisa jihad. Maka ya Rasulullah katakan jihad itu ya bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, ya, bisa dengan hati. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min
wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal walau habbatu khardal atau kama jaa fil hadis. Ya, barang siapa yang menjihad mereka dengan tangannya maka dia mukmin. Barang siapa yang menjihad mereka dengan lisannya maka dia mukmin. Barang siapa yang menjihad mereka dengan hatinya maka dia mukmin. Setelah itu tidak ada lagi iman walaupun sebesar biji zarah. Ya. Jihad itu dapat terjadi dengan tangan, ya, mempertaruhkan nyawa, atau bisa mempertaruhkan harta, atau bisa dengan mengeluarkan kata-kata dilakukan dengan lisan, atau bisa mengingkari dengan hati sebuah kemaksiatan ataupun keburukan. Nah, kemudian di dalam hadis yang mulia ini ada anjuran kepada para muhsinin, para dermawan, agar mencari orang-orang yang membutuhkan. Mereka itu mencari orang-orang yang membutuhkan. Supaya apa ya? Supaya diberikan sedekah kepadanya. Dianjurkan bagi mereka. Ya. Bukannya orang-orang yang membutuhkan itu mendatangi para dermawan. Tidak demikian. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dalam lafaz as-sa'i, yaitu orang yang mengurusi. Jadi mereka cari untuk urus untuk bantu, untuk memberikan bantuan, pertolongan dan seterusnya sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi mereka cari. Ya, bukan mereka datang, duduk, tunggu, kemudian orang-orang lemah itu datang untuk meminta bantuan. Ya, bukan. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang memberikan bantuan, mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dengannya, hakikatnya dia ini sedang beribadah. Ya, nah orang yang beribadah itu ya orang cari kesempatan, cari peluang untuk ibadah. Bukan dia duduk tunggu-tunggu, nanti ada peluang baru dia lakukan. Ya bukan. Ya namanya juga ibadah, dia harus berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi dia datang, para dermawan itu cari siapa yang bisa. Ya, kalau kita lihat ya, seperti di negeri Yaman itu, ada orang-orang yang punya kelapangan rizki itu mereka cari, mereka datangi orang-orang alim untuk apa? Bagi harta mereka. Mereka mau sedekah, mereka nggak tahu kepada siapa, cari saya sudah datangi orang alim. Ya Syekh, ini ada harta sekian, tolong bagikan kepada fuqara wal masakin. Ya Syekh, ini ada harta sekian, tolong bagikan kepada para tullabul ilm, bagikan kepada para penuntut ilmu. Dan seterusnya, mereka datang. Ya. Dan dengan demikian pula ahlul ilmi itu punya kedudukan terhormat. Ahlul ilmi itu jangan jalan kemana-mana bawa proposal. Ya untuk apa? Minta dana dari Ustadz si fulan, Ustadz fulan mau bangun masjid, Ustadz fulan mau bangun madrasah, Ustadz fulan mau bangun sekolah, Ustadz fulan mau bangun TPQ, Ustadz fulan, Ustadz fulan. Proposal menumpuk, ya, datangi dari pintu ke pintu. Ini bukan pekerjaan seorang alim, ya. Tapi inilah kenyataan yang terjadi. Maka dari itu kita lihat banyak di antara mahasiswa lulusan luar negeri pulang dengan titel, ya, yang panjang-panjang. Detailnya itu SD, SMP, SMA, S1, S2, doktor, profesor, S lilit. Ya, banyak detail. Pulang ke Indonesia berlomba-lomba bangun madrasah, bangun pesantren. Di satu desa atau di satu kota yang kecil kadang-kadang pesantrennya ada 4, 5.
Untuk apa? Ya, untuk apa? Padahal di daerah-daerah, pelosok-pelosok, desa-desa, bumi Nusantara ini luas. Dan masyarakat Islam di Nusantara ini sangat membutuhkan sentuhan dakwah al-haq. Kenapa orang-orang ini pulang kuliah, duduk di kota-kota, tidak mau ke kampung-kampung untuk berdakwah? Ini juga problem, persoalan. Ya, kenapa? Ya, masalahnya karena bukan dermawan yang mencari orang-orang yang membutuhkan, tetapi para ustadz yang mencari para dermawan. Kebalik, repot. Ya, ya memang berdakwah di tempat yang jauh dari para donatur dan para dermawan itu memang berat. Ya, tapi dakwah itu sendiri kan ibadah. Anda ketika memutuskan diri untuk beribadah dengan cara berdakwah, maka ketika itulah Anda harus menanggung risiko. Anda harus bisa berjuang, berusaha untuk menghidupkan dakwah itu. Bukan Anda menggunakan dakwah sebagai tameng untuk mendapatkan penghidupan. Ya. Nah, dan kalaupun misal Anda mengurus dakwah, kemudian Allah memberikan rezeki kepada Anda, ini efek samping saja, walhamdulillah, ya. Tapi bukan itu, bukan tujuan. Maka sekali lagi kita katakan sudah selayaknya bagi para dermawan untuk mencari orang-orang yang membutuhkan. Guna apa bersedekah kepada mereka? Ya jangan tunggu sampai para ustadz itu datang. Jangan tunggu sampai orang-orang lemah itu datang. Ini sama-sama beribadah. Ya. Dan lebih-lebih lagi di zaman ini ada para ustadz itu kalau dengar bunyi nilai uang materi itu Masya Allah. Air liurnya bisa seember. Ya, ngiler kalau dengar namanya ada donatur mau kasih dana. Ya, repot. Pikirannya itu aja. Akhirnya di mana-mana dakwanya publikasinya itu bangunan, bukan publikasi dakwah. Orang lagi berlomba-lomba bagaimana dakwah ini bisa sampai kepada manusia, dia berlomba-lomba publikasi bangunannya. Bangunan berlantai 2, lantai 3, SMP-nya, SMA-nya, apanya. Ya, ini problem akhir zaman, ya. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kebodohan sekelompok orang yang bepergian ke sana kemari meninggalkan keluarganya di rumah-rumah dengan apa? Dengan alasan untuk berdakwah. Jadi jalannya melancong saja ke sana kemari. Ya. Kebodohan mereka. Dia menyangka bahwa dia bepergian itu lebih utama daripada dia diam di rumahnya, di markisnya, dia ngajarkan keluarganya, ngajarkan para istrinya, ngajar putra-putrinya, ngajar kerabatnya. Dia anggap ini gak lebih utama daripada dia bepergian, safar, sana sini. Melancong sana sini. Ya. Padahal apa? Orang yang paling pertama membutuhkan pelajaran, pengarahan, dakwah, yaitu keluarga. Ya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdekat, kerabat yang terdekat. Maka sudah selayaknya, sudah seharusnya bagi mereka-mereka ini untuk berdakwah terhadap keluarga dan kerabat dekat mereka.
Kalau mau dakwah ya dakwah kepada keluarga dulu, buka pengajian di rumah. Nanti ada waktu-waktu tertentu untuk bersafar lagi berdakwah, itu tidak ada masalah. Tapi ini orang habisin waktunya safar dakwah gitu, tidak ada pengajian untuk keluarga, tidak ada bimbingan untuk keluarga. Ini keliru. Maka dari itu seperti Al-Allamah Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa orang yang bepergian untuk berdakwah di jalan Allah sehari 2 hari, ya kemudian beberapa waktu, lalu dia dalam waktu dekat dia kembali lagi kepada keluarganya, dia berdakwah lagi kepada keluarganya, lalu dia pergi lagi berdakwah, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah orang-orang yang mereka sibuk pergi 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, khuruj katanya fisabilillah dalam rangka mengabaikan keluarganya yang membutuhkan. Kenapa kita beristidlal demikian? Ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan kepada kita bahwa as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang menanggung, mengurusi ya kebutuhan seorang janda atau seorang miskin itu mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini dulu yang Anda harus tahu ya. Nah, jangan habisin waktu untuk berdakwah sementara Anda sendiri juga belum punya bekal untuk berdakwah. Maka ini adalah kebodohan mereka. Kebodohan mereka. Pergi tanpa meninggalkan ilmu kepada keluarganya. Pergi ya cuma jalan-jalan saja. Meninggalkan orang-orang yang lemah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man yatiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Walimah yakni resepsi atau pesta pernikahan. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan yaitu yumna'uha man ya'tiha, ketika orang-orang yang membutuhkan tidak diundang, wa yud'a ilaiha man ya'baha, sedangkan orang-orang yang tidak membutuhkan diundang. Jadi seburuk-buruk pesta pernikahan itu, pesta makanan pesta pernikahan itu adalah orang-orang yang membutuhkan tidak diundang, sementara orang yang tidak butuh diundang. Ya.
Orang yang tidak butuh ini kinayah ya. Sebenarnya ini nanti dijelaskan dalam hadis berikut, dalam lafaz berikut. Kemudian kata Rasulullah, wa man lam yajibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, tidak mendatangi undangan, memenuhi undangan, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul. Dia mendurhakai Allah dan Rasul. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Dan kemudian kata Imam Nawawi, wa fi riwayatin fi sahihain, dan di dalam suatu riwayat yang ada di dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu min qawlihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu min qawlihi, dinukil dari ucapannya, ini ucapan Abu Hurairah, bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihal agniya wa yutrakul fuqara, yaitu seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan pesta pernikahan, yud'a ilaihil agniya, yang orang-orang kaya diundang padanya, wa yutrakul fuqara, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Ini apa? Ucapan Abu Hurairah ini sebagai penafsiran atas hadis Nabi, ya. Nabi bilang seburuk-buruk makanan pesta pernikahan yang orang-orang membutuhkannya itu tidak diundang, sementara orang-orang tidak membutuhkan diundang. Maksudnya orang-orang miskin yang butuh makan itu tidak diundang untuk di acara makan-makan itu. Sementara orang-orang kaya yang makan enak lagi nggak butuh sih sebenarnya dengan makanan itu, karena dia juga punya ya. Mungkin dia punya di rumah juga lebih enak, lebih banyak dari itu, tapi dia diundang. Ya, nah. Ini kinayah, ya, bahwa orang-orang kaya diundang, orang-orang miskin tidak diundang. Ini makanan yang paling buruk, ini pesta yang makanannya paling buruk, ya. Undang orang kaya yang sudah hari-hari makan daging, ngapain? Ya, ya boleh-boleh saja sih, tapi kalau dia makan daging ya dia sudah makan di rumah, bahkan mungkin di rumahnya lebih enak lagi kan, kurang berkesan di hatinya. Tapi kalau undang orang yang lagi lapar, Masya Allah ya, belum pernah makan daging, mungkin 1 bulan 1 kali belum ada, pas diundang di situ, wah, begitu dia makan dagingnya walaupun asin tetap enak saja, ya, sangat berkesan, ya. Nah, ini yang barokah, ya, demikian ini yang barokah. Nah. Kemudian apa di sini Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim ini, wa man lam yajibid da'wa faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasul. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di hadis ini ada beberapa faedah penting ya. Yang pertama, larangan mengagungkan orang-orang kaya karena kekayaannya. Nah, ini manusia ya. Manusia itu paling terkesan dengan hal-hal yang bersifat materi. Dia kurang terkesan dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi.
Jadi kalau ada orang itu Masya Allah amalannya luar biasa, ketakwaannya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, itu dia kurang terkesan. Paling-paling dia katakan ya itu kan marbot ya, atau ya wajarlah itu kan muadzin, wajarlah dia kan ustadz gitu. Jadi sepele, kurang terkesan. Tapi kalau ada orang yang Masya Allah dia punya mobil ya, mewah ya, itu paling wah luar biasa ya, bapak itu hebat punya mobil mahal ya. Pas bapak itu punya uang, wah ini kekayaannya banyak pak ini Masya Allah ya, terkesan ya. Padahal kadang-kadang ya si bapak itu dapat kekayaan itu dari hasil korupsi ya, hasil curang ya, hasil penggelapan proyek di kursi DPR, mungkin hasil suap, disuap sama Pak Gubernur atau Pak Bupati atau Pak Wali Kota bisa, karena dia anggota DPR ya disuap ya, sudah tidak usah baca-baca, tanda tangan saja, ini kita mau eksekusi proyek ya, nilainya 13M, sudah kamu ambil aja ini 300 juta, 400 juta, duduk diam-diam, tidak usah baca, tanda tangan aja ya, bisa jadi. Tapi begitu pulang kembali ke masyarakat terkagum-kagum, Masya Allah pasti fulan ini anggota DPR baru 1 tahun udah kaya raya ya, kagum. Padahal harta yang dia miliki ini ya belum tentu harta yang halal ya, belum tentu harta yang halal. Semestinya itu kita kagum kalau kita lihat ada orang yang rajin ibadah kepada Allah, ada orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah, ada orang yang ahli masjid, ada orang yang punya ilmu dan seterusnya. Orang yang punya ketakwaan kepada Allah ini yang mestinya kita kagumi ya. Ini yang mestinya kita elu-elukan, ini yang mestinya kita agungkan karena keilmuan dia, karena kedekatan dia dengan Allah, karena ibadah dia, karena ketakwaan dia, ini yang mesti. Tapi manusia itu kan dia pada umumnya ya, dia lebih terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kalau ada orang punya harta benda yang banyak, pokoknya hebat saja, tidak mau tahu harta itu halal apa haram, pokoknya hebat saja. Nanti bukan keluarga, pasti dibilang keluarga ya. Lihat aja masyarakat itu kadang-kadang tinggal di rumah dekat sama satu kampung sama Pak Bupati saja, misalnya bangga ya, Pak Bupati itu tuh satu kampung dengan saya, padahal Pak Bupatinya juga mungkin belum kenal Anda siapa Anda ya. Tapi itulah dia terkesan dengan dunianya, maka dia pengen dekat ya, didekat-dekatkan gitu ya, pengen punya hubungan, punya kekerabatan, punya persahabatan dan seterusnya. Tapi kalau ada orang alim, dia tidak ada pernah bilang oh syekh itu satu kampung sama saya, oh alim itu tuh satu kampung sama saya dan seterusnya, tidak ada, karena dia tidak terkesan, itu sepele. Maka dari itu dalam agama ini dilarang mengagungkan orang kaya karena kekayaannya. Kalau keagungkan orang kaya karena ketakwaannya ya nggak apa-apalah. Tapi kalau orang kaya karena kekayaannya dilarang dalam agama. Kita begitu terkesan dengan urusan dunia begitu masuk merasuki jiwa-jiwa kita sampai sum-sum tubuh kita ini seolah-olah itu sudah menyatu dengan dunia ya. Maka ini sekali lagi dalam hadis yang mulia ini dilarang, ada larangan mengagungkan orang kaya karena kekayaannya ya. Kenapa? Ya karena di sini sisi pendalilannya adalah makanan pesta pernikahan yang paling jelek itu adalah makanan pesta pernikahan yang cuma orang-orang kaya yang diundang, orang-orang miskin gak diundang, walaupun tetangga dia loh ya. Ada tetangga fakir, dia punya anak menikah, anaknya menikah, bikin pesta pernikahan, sembelih kerbau ya, domba unta mungkin ya. Tetangganya fakir, anaknya 15
ya makan pagi sore tidak, ya barangkali istrinya 4, ya fakir. Tapi apa? Nggak usah diundang. Undang siapa? Undang Pak Camat yang jauhnya mungkin ada 120 kilo, ya. Tapi karena dia Pak Camat, undang dia, walaupun ya Pak Camatnya mungkin juga gak ke masjid, repot juga. Pakai ribbon bisa jadi Pak Camatnya dengan kacamata ribbon siang malam, ya. Tapi karena kacamata ribbonnya itu ya diundang, ya. Pangkatnya itu bisa jadi juga apa? Undang Pak Bupati jauh di mana, gak kenal, sudah undang aja Pak Bupati. Karena pernah jadi tim sukses mungkin. Ya, orang-orang kaya aja, kepala bagian ini, kepala bagian itu, kepala apa sekolah ini, sekolah itu. Padahal fukara wal masakin di samping rumahnya yang sangat butuh dengan makan daging itu nggak diundang. Jadi dapat asap-asap makanannya aja tetangganya ini. Karena fakir ya udah. Ya. Subhanallah, ini apa? Inilah manusia ya. Mereka terlalu kagum terhadap hal-hal duniawi. Ya. Jadi kalau dia mau lakukan apa-apa itu pertimbangannya pertimbangan duniawi saja, kagum. Ngapain sih? Pejabat ya pejabat saja, sudah tidak ada urusan dengan Anda. Ya, Anda mau menteri kayak mau apa? Wali kota kayak mau gubernur kayak mau jenderal sekalipun ya tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Ya itu kan cuma urusan dunia saja. Ya. Nah. Ini tapi apa? Ini kenyataan, fenomena. Maka cara berpikir manusia, apalagi orang-orang muslim di zaman ini, itu harus dikembalikan kepada cara berpikir yang benar. Sudah terlalu lama otak-otak mereka itu dikotori oleh pendidikan yang salah, dikotori oleh informasi-informasi yang salah. Ya bagaimana tidak, tayangan-tayangan televisi menampilkan kekaguman terhadap harta, benda, kekayaan, jabatan, dielu-elukan. Begitu pula di media-media sosial, koran-koran dan seterusnya, majalah-majalah, pendidikan-pendidikan pun mengarahkan manusia untuk menyembah materi. Maka ujung-ujungnya ya begitu. Sampai-sampai orang sekolah itu ya urusan mau pintar tidak mau pintar, pokoknya habis sekolah mau kerja, ya itu. Jadi cara berpikirnya itu dunia, ya, cara berpikirnya dunia. Ya, ini parah. Kenapa? Karena mereka terlalu kagum terhadap dunia, terlalu kagum. Apa-apa itu bahan pertimbangannya dunia. Padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah di dalam sunatnya, "Man kanatid dunya hammu," barang siapa yang dunia itu adalah ambisinya, ja'alallahu al-faqra baina ainai, niscaya Allah akan jadikan dia itu takut kemiskinan. Kemiskinan itu terbayang-bayang di depan kepulupuk matanya. Takut miskin. Orang kalau ambisinya dunia, ambisinya dunia saja, maka takut miskin. Takut miskin. Iya. Dan apa? Wa farraqa baina syamlah. Urusannya itu tercerai-berai, tidak ada yang beres urusannya. Ya amburadul, dari satu urusan ke urusan yang lain itu tidak ada yang beres. Satu urusan belum selesai, pindah lagi urusan yang lain, belum selesai, pindah lagi urusan. Dia berkutat begitu saja dalam urusannya yang nggak selesai-selesai, sampai dia yang selesai tinggalkan urusannya, yaitu qaid, mati, ya, tinggalkan urusannya. Nah ini
Ini manusia. Dan apa? Walam yatihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dia tidak mendapatkan bagian dari dunia kecuali apa-apa yang memang telah ditakdirkan untuknya. Kalau ditakdirkan baginya itu hari itu engkau dapat 10.000 itu saja, bonus tidak ada. Sudah itu aja, karena itu sudah takdir. Mau berkutat bagaimanapun tidak bisa, itu aja, cukup di situ saja. Kenapa? Ambisimu dunia. Ya. Ini. Tapi apa kalau seseorang itu ambisinya akhirat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammu." Barang siapa yang akhirat itu adalah ambisinya, ja'alallahu al-ghina baina fi qalbih. Barang siapa yang akhirat itu menjadi ambisinya, menjadi targetnya, apa-apa itu pertimbangannya akhirat. Ya, kalau akhirat mengatakan iya, oke. Kalau akhirat mengatakan ini mulia, oke. Akhirat mengatakan ada fadilah, oke. Syariat mengatakan ini ada keutamaan yang besar, oke. Walaupun manusia sejagat raya ini rafadhu, mereka menolaknya. Tidak peduli sudah. Itu urusan dunia. Itu pertimbangan dunia. Itu penilaian dunia. Tapi syariat tidak mengatakan demikian. Ambisinya akhirat. Ya. Niscaya apa? Ja'alallahu al-ghina fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya dalam hati. Kehidupannya itu tentram, damai, tenang, cukup. Tidak ada cukup. Sudah pokoknya walaupun fakir seolah-olah dia orang kaya. Ya. Karena gak banyak pikir, tidak ada masalah. Ya. Walaupun gak makan badannya gemuk saja. Kenapa? Karena tidak ada pikiran. Ini ada orang makan dari pagi sampai malam makan, dari malam sampai pagi makan, tapi badannya kurus. Kenapa? Beban pikiran. Ya, ini repot di sini. Kenapa orang yang ambisinya akhirat, lakukan apa-apa targetnya akhirat, lakukan segala sesuatu itu pertimbangannya akhirat, dia akan hidup damai. Dia akan rela dengan takdir Allah. Dia akan nyantai, apapun yang datang dia jadikan sebagai pahala. Kalau itu cobaan dia bersabar, kalau itu nikmat dia bersyukur, ya, maka hidupnya damai. Dan apa kalau sudah kayak gini, Allah jadikan dia itu rasa kaya, orangnya kaya. Walaupun dengan sepeda ontel, tetap dia layaknya kayak orang naik Harley, pakai motor Harley. Walaupun naik gerobak itu kayak orang naik apa? Alphard. Mobil yang 1, sekian M, padahal dia cuma gerobak. Ya. Kenapa? Damai hatinya, kaya, senang, enjoy. Ya. Dan apa? Jama'a baina syamla. Allah menyelesaikan urusan-urusannya. Jadi urusannya yang tercerai-berai, kesulitannya, ya, kesempitan hidupnya, semuanya dimudahkan oleh Allah untuk diselesaikan, dibereskan. Kesempitan Allah berikan kepadanya kelapangan, kesulitan Allah berikan kepadanya kemudahan. Ya, dia mendapatkan kebuntuan, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Sudah, jadi urusannya selesai. Dan apa? Wa yatihi minad dunya wa hiya ragimah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Ya. Dia tidak cari dunia, ambisinya akhirat, tapi dunia ikut terus. Weh, ini ada saya ini. Ya. Ini ada tawaran sekian, ini ada dana sekian, ini ada uang, ada harta, ada kekayaan, ini ada itu. Ya. Ya, tapi dia tak butuh. Fokusnya akhirat, dunianya ngikut. Au kama ja'a fil hadis. Atau sebagaimana yang datang dalam hadis. Maka lagi-lagi kita katakan di sini bahwa larangan mengagungkan orang kaya karena kekayaannya. Jangan terlalu terpesona dengan dunia. Jangan terlalu mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan pertimbangan dunia, pertimbangan materi. Jangan. Nanti repot. Nanti dalam kehidupan itu Anda bisa menyesal jadi orang miskin. Ya. Kenapa enggak jadi orang kaya?
Jadinya repot kalau kayak gini ya. Tidak menerima takdir Allah, tidak ada kepuasan, tidak ada ketentraman hidup. Hidup penuh dengan ambisi dan keinginan yang tidak mungkin diraih oleh orang selevel dia. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, diharamkan mengkhususkan orang-orang kaya dan mengesampingkan orang-orang miskin dalam undangan walimah. Nah, hal ini diharamkan. Lalu kalau ditanya, Ustadz kalau begitu bagaimana yang baik? Ya sudah, undang saja. Yang kaya, yang miskin semuanya undang. Yang Anda kenal, ya, tetangga Anda, karib kerabat Anda, teman Anda, ya, dan seterusnya. Yang kaya, yang miskin sudah berbaur di situ. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Karena tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam. Tidak ada perbedaan tentang rambut keriting dan rambut lurus di hadapan Allah. Tetapi yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Jadi kalau di hadapan Allah tidak ada perbedaan hal-hal yang bersifat materi kayak gitu, terus kenapa sih kita mesti membeda-bedakan? Ya. Nah, Islam justru datang untuk meleburkan perbedaan dalam hal dunia itu. Sebab itu ketika para sahabat itu sudah memeluk Islam, maka mereka itu semuanya bagaikan satu tubuh yang kokoh. Si miskin dan si kaya tidak ada perbedaan. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq bisa duduk berdampingan dengan Bilal bin Rabah, ya, Utsman bin Affan dengan Khabbab bin Ar, dan sahabat-sahabat lain yang dermawan, yang kaya raya, konglomerat, biasa semuanya melebur dengan para fuqara wal masakin. Ya, bahkan mereka bahu membahu, ya, dalam mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan Islam, panji-panji Islam. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa wajibnya menghadiri undangan dengan syarat. Wajibnya menghadiri undangan. Jadi menghadiri undangan itu wajib dengan syarat. Undangan yang kita lebih fokuskan di sini adalah yang berkaitan dengan undangan walimatul urus, yaitu resepsi pernikahan, ya, dengan syarat. Memenuhi undangan itu wajib, ya. Sekali lagi kita katakan memenuhi undangan itu wajib. Tapi kalau ditanyakan, Ustadz, apa sih hukum walimah itu? Walimah sendiri itu apa? Resepsi pernikahan itu apa? Pesta pernikahan itu hukumnya apa? Kita katakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dia bukan wajib. Membuat pesta pernikahan itu bukan wajib. Ya. Tapi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sebagaimana hal ini datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah bersabda, "Aulim walau bisyah." Adakan walimah, buatlah pesta walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Ya, di zaman Rasulullah ya seekor kambing itu ya termasuk harta-harta yang sedikit, ya. Ya kenapa? Karena umumnya para sahabat itu menggembala, jadi punya kambing. Kambing itu bukan harta yang terlalu begitu istimewa, ya. Tapi di zaman kita ini ya kambing itu juga termasuk harta mahal, ya. Apalagi kalau sudah mau Idul Adha, ya
2,5 juta udah punya, baru bisa dapat kambing. Ya, itu pun kambingnya yang tidak gemuk, kurus saja. Nah, tapi Rasulullah mengatakan, ya buatkanlah pesta pernikahan walaupun cuma seekor kambing. Kita tahu seekor kambing itu kambing yang paling gemuk ya dalam pengalaman anak, dan anak pernah bertanya kepada para tukang jagal itu. Ya, kalau daging yang paling gemuk dari daging kambing yang sudah dikatakan besar itu dan gemuk itu daging kambing. Kambing itu semua 7 kilo saja. 7 kilo. Ya kalau 7 kilo ya dimakan oleh banyak orang, seberapa sih? Ya. Tapi kalau daging kambing kurus-kurus ya paling cuma 2 kilo, 3 kilo ya. Nah, tidak sampai 3 kilo, tidak sampai. Nah ini sedikit sekali. Tapi kata Nabi ya walaupun daging sedikit kayak gitu ya sudah, buatlah walimah pernikahan. Ajak yang orang untuk hadir sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Ya. Dan Nabi SAW menyampaikan sabda ini kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, padahal Abdurrahman bin Auf waktu itu termasuk orang yang kaya ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang kaya. Tapi kata Nabi ya sudah, buatlah walimah walaupun sangat sederhana. Ya tidak perlu sampai besar-besar. Kebalikan ya kita ini hari ini. Buat walimah itu besar. Ya. Besar. Pesta pernikahan itu besar. Apa tendanya ya panjang, ya makanannya ya banyak, habiskan uang puluhan juta, tapi kemudian nombok, nyusahin diri, kadang-kadang utang, ya dan seterusnya. Ini memang apa? Karena pertimbangan kita itu dunia, gaya, ya gaya. Maka sekali lagi kita katakan bahwa kalau ditanyakan Ustadz apa sih hukumnya walimah itu, kita katakan hukum walimah mengadakan pesta pernikahan, mengadakan resepsi pernikahan. Jangan kita katakan pesta pernikahan lalu bayangkan pesta pernikahan itu ya acara joget-jogetan ya. Bukan. Maksudnya ini resepsi pernikahan, makan-makan karena menikah ya. Begitu. Yaitu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, lalu memenuhi undangan pernikahan itu dalam acara walimah pernikahan itu hukumnya adalah wajib dengan syarat. Wajib dengan apa? Syarat. Ada beberapa syarat ya. Syarat yang pertama, orang yang mengundang itu adalah orang muslim. Orang muslim kalau undang itu wajib hadir. Di sana ada banyak faedah. Faedah menghadiri undangan dan faedah ukhuwah Islamiyah. Ya, ada 2 faedah. Dan faedah yang lain-lainnya. Nah ini kalau orang non muslim yang undang gimana Ustadz? Bos, pemilik perusahaan ya, yang undang. Oh tidak wajib untuk datang ya. Tapi Ustadz bagaimana kalau datang? Ya boleh saja kalau mau datang, apabila ada kemaslahatan baginya ya. Nah, misalnya ada kenalan sekantor atau dulu teman sekolah kaya atau ya jadi bos kafir non muslim punya anak menikah, undang Anda ya, pertimbangkan. Kalau datang ada maslahat, Anda bisa menampakkan perilaku sebagai seorang muslim yang baik, akhlak yang baik, ya, maka
silahkan datang. Apalagi kalau di situ Anda bisa memberikan ceramah, ya lebih bagus lagi. Ya datang, ya tak apa-apa datang. Ini dilihat dari sisi yang undang itu muslim dan bukan muslim. Nanti kalau acaranya ada maksiat atau tidak ada maksiat, nanti kita sebutkan di syarat berikut. Ya, nah. Tapi kalau misalnya datang ke sana tidak ada maslahat, ya paling cuma untuk ya hura-hura, ya. Oh ini tidak usah datang, ya. Malah mudarat, datang itu malah mudarat. Nah, jadi ingat syarat yang pertama seorang muslim. Yang undang itu seorang muslim, wajib datang. Kalau yang undang non muslim tidak wajib. Tapi kalau mau datang boleh apabila ada kemaslahatan dengan kedatangan Anda. Tapi kalau kedatangan Anda pun tidak ada kemaslahatan, ya nggak usah, ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, harta orang yang mengundang itu halal. Orang yang mengundang itu hartanya halal, ya, ini pekerjaannya pekerjaan halal. Tapi kalau pekerjaannya haram, misalnya riba, hasil rentenir, ya, atau ya dia itu pegawai bank, ya, bank konvensional, bank ribawi, ya, itu berarti hartanya haram. Kalau hartanya haram, itu seorang muslim harus menjaga diri dari harta haram. Makanya tidak boleh datang, walaupun dia muslim, ya. Lebih-lebih lagi kalau dia kafir, ya sudah, tidak usah sama sekali, ya. Maka ini syarat yang kedua, ingat baik-baik, harta orang yang mengundang itu adalah harta yang halal. Oh dia pemakan riba, ya tidak usah. Dia rentenir, ya tidak usah, ya. Apalagi dia bandar togel, ya lebih-lebih lagi. Atau penjual miras, penjual minuman keras, pengedar narkoba, nah ini tidak boleh, haram hartanya. Seorang muslim harus menjaga dirinya dari harta haram. Dia sebelum memasukkan suatu makanan ke dalam tubuhnya, dia harus timbang dulu ini makanannya halal apa haram, ya, baik dari sisi zat atau dari sisi hukum, ya. Bisa jadi zatnya halal seperti kambing, kacang, ya, tapi hukumnya haram karena bisa jadi hasil curian, ya. Nah, dia harus pastikan, Nah, di syarat yang kedua ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau harta orang itu bercampur antara yang halal dan yang haram? Ini harta syubhat. Memang Ustadz dia kerja di bank, ya, tapi dia ini ya punya bisnis ikan lele atau piara ayam, ya, punya ayam, jual ayam. Tapi dia juga punya gaji dari tempat yang haram, riba. Bagaimana? Kalau kondisi seperti itu, maka boleh Anda datang ke sana, boleh, ya, boleh memenuhi undangannya. Apa kita katakan apa? Boleh untuk memenuhi undangannya, dan jangan tanya-tanya undangan ini dibiayai dari hasil uang haram atau hasil uang halal, tidak usah. Ya, karena dia bercampur di sana, ya sudah, anggap semuanya itu dibiayai dari uang yang halal, gitu aja, ya. Tapi kalau dia tidak punya penghasilan yang lain, hanya dari ribawi saja atau dari harta yang haram saja, ya jangan, tidak boleh. Itu sudah jelas, tidak boleh lagi cari-cari takwil. Hanya karena ada makanan enak di sana, orang pikir-pikir cari alasan.
barangkali uang yang lain. Ya, nggak usah. Ya, nah, itu syarat yang kedua. Nah, hukum ini sama. Anda datang bertamu di pegawai bank. Pegawai bank, harta haram, rentenir misalnya, datang ke rumahnya bertamu. Atau sang rentenir kasih hadiah. Atau undian dari bank, haram. Atau Anda makan. Atau Anda datang ke orang-orang yang mendapatkan hartanya itu dengan cara yang haram. Bagaimana Ustadz? Dia suguhkan makanan, boleh makan? Jangan makan. Kecuali kalau Anda tahu bahwa hartanya itu bercampur antara halal dan haram. Barangkali dia punya pekerjaan lain atau punya bisnis sampingan, ya. Nah, maka berarti di situ juga ada yang halal. Maka dari sini kalau dalam kondisi yang demikian, maka jangan gulu, jangan ekstrim di sini. Buat makan tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tahu bahwa tidak ada pekerjaan lain bagi orang ini, tidak ada sampingan lain, harta yang dia dapatkan semata-mata hanya dari satu sumber, yaitu sumber yang haram, maka jangan apa? Makan. Ya. Nah. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak terdapat kemungkaran pada acara tersebut. Ya. Tidak terdapat kemungkaran pada acara tersebut. Jadi jangan sampai di dalam acara itu ada kemungkaran lalu Anda datang, tidak boleh. Jadi kalau yang mengundang itu walaupun dia muslim, walaupun hartanya halal, tapi kalau pada acara tersebut ada kemungkaran, jangan. Iya. Tapi kalau acaranya tidak ada kemungkaran, berarti terpenuhi 3 syarat, maka wajib hadir. Ya, wajib memenuhinya. Ya, misalnya kalau Anda bukan orang yang diundang, ya jangan datang. Jangan apa? Jangan datang. Waalaikumsalam. Tapi kalau Anda misalnya yang ditentukan, ya si fulan saya undang Anda untuk ini dan untuk itu, ya datang. Wajib Anda datang. Ya. Nah. Begitu juga kalau misalnya Ustadz dia dari sini ya, dari catatan ini, dari syarat keempat ini ada catatan. Ada undangan yang bersifat umum, ada undangan yang bersifat spesifikasi, bersifat khusus. Nah, yang kita maksudkan undangan yang bersifat khusus inilah yang undangan yang wajib didatangi. Misalnya fulan, Hamzah, ana undang Anda ya datang nanti di acara ini. Ya, itu datang. Tapi kalau misalnya ini ada suatu jamaah, sekumpulan orang, ya misalnya di sekolah atau di mana dia katakan, atau karyawan sama-sama pegawai perusahaan, dia katakan saya undang kalian ya semua anggota karyawan perusahaan ini, atau ya teman-teman sekelas saya undang kalian semua ya untuk ini, gitu misalnya. Maka undangan yang secara umum seperti ini tidak wajib didatangi, tidak wajib didatangi. Tapi kalau mau datang ya boleh, apabila terpenuhi 3 syarat di atas. Ya. Nah, kalau tidak terpenuhi 3 syarat di atas maka tidak wajib. Yaitu yang pertama, syarat pertama muslim, syarat kedua hartanya halal, syarat ketiga tidak terdapat kemungkaran pada acara itu, baru syarat yang keempat ini adalah harus undangan secara khusus. Ya, tapi kalau cara undangan umum tidak wajib. Tapi kalau datang boleh. Sama dengan syarat pertama harus muslim. Tapi kalau non muslim yang undang boleh apabila ada kemaslahatan dengan kehadiran Anda. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Baik, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.